Jadi terkait dengan dana subsidi, sebenarnya itu kan adanya di Kementerian Keuangan ya, dana CSAP, dana cadangan stabilisasi pasokan harga pangan ya. Atau kalau beras itu kan menggunakan dana CPP ya, dana cadangan beras pemerintah. Nah artinya tentu nanti kita lihat dari data yang masuk, kita sudah bersurat ke Kementerian Pertanian, dalam hal ini Direktur Jenderal Peternakan dan Kesehatan Hewan, untuk meminta data peternak di seluruh Indonesia, terutama di daerah-daerah sentra produksi, by name address. Nah nanti kita lihat berapa jumlah peternaknya, berapa kebutuhan masing-masing peternak, karena tentu ini berubah ya, berkembang. Artinya berapa peternaknya, berapa kebutuhan jagungnya, nanti kita hitung sama-sama. Artinya kalau total kebutuhan misalnya 100.000 ton, katakanlah harga jagung kekinian berapa, nanti yang diterima oleh peternak sekitar 5.000, artinya selisihnya itulah yang akan diganti oleh pemerintah. Tentu nanti kita harus hitung dulu ya Mbak Saf ya, itu dulu berapa total kebutuhan peternaknya, total kebutuhan jagungnya, dan tentu nanti bisa kita hitung berapa selisih antara harga real saat ini di lapangan dengan harga yang diterima peternak sekitar Rp5.000 per kilogramnya. Baik, saya ingin ke Pak Ahmad. Pak Ahmad, dengan pemberian subsidi ini, tapi juga memang di satu sisi kita mengalami kenaikan harga yang cukup signifikan, apakah ini akan berdampak pada inflasi di bulan Mei, Pak Ahmad? Mengingat telur ayam dan daging ayam ini adalah makanan semua orang. Hal yang paling sering dikonsumsi dan paling banyak dikonsumsi, Pak. Silahkan, Pak Ahmad. Ya, kalau ini terjadi secara berkelanjutan gitu ya, artinya ini tentu bisa menjadi andil besar ya dalam inflasi di sepanjang bulan Mei ini seperti itu. Jadi bisa jadi untuk daging ayam dan telur ayam ini bisa menjadi penyumbang terbesar ya di bulan Mei. Nah tentu ini kita harapkan segera harganya cepat terkendali agar inflasi pangan ini tidak terlampau tinggi yang nanti pada akhirnya bisa berdampak terhadap daya beli masyarakat. Karena kalau kita lihat komponen inflasi yang relatif tinggi, kalau kita lihat berdasarkan kelompok barang, ini kan inflasi pangan. Nah, pangan ini penyumbang inflasinya komoditasnya cukup banyak dan beragam. Pangan bisa pangan hewani, pangan nabati. Dan saat ini yang terjadi adalah dari sisi pangan hewani, telur ayam, kemudian daging ayam, dan juga harga-harga pangan yang lain saat ini kan juga memang relatif sedang tinggi. Nah ini dikhawatirkan akan menjadi penyumbang inflasi besar pada bulan Mei, dan inflasi pangan, inflasi bahan makanan akan tinggi dan berpengaruh terhadap inflasi secara umum. Nah ini tentu harus dikendalikan mulai dari satu komoditas gitu ya, artinya masing-masing komoditas ini perlu mendapat fokus dan concern dari pemerintah dan dunia usaha agar bisa tertangani gitu. Jadi kalau kita lihat secara keseluruhan itu kan sangat banyak komoditas pangan. Nah, jadi satu-satu harus menjadi concern agar harganya juga terus terkendali ya. Iya. Nah, jika ini terjadi berkelanjutan seperti yang tadi Bapak sampaikan, apakah dan bagaimana maksud kami proyeksi dari inflasi di bulan Mei ini? Dan kalau kita mendengar juga pernyataan dari Bank Indonesia memproyeksikan bahwa inflasi inti khususnya akan tetap berada di 3+1% sampai dengan akhir tahun ini. Apakah realistis hal tersebut, Pak, mengingat pangan masih terus volatil terkait harganya? Ya, 4 bulan pertama ini kan inflasi sepanjang tahun ya, 4 bulan pertama ini sudah di atas 1%. Artinya kalau di bulan Mei ini juga relatif tinggi gitu ya, bisa melebihi dari 3% seperti itu. Kalau kita lihat tahun lalu sudah tinggi karena ada kenaikan harga BBM. Nah tahun ini seharusnya ini menjadi momentum bagaimana caranya untuk kembali meredam laju inflasi yang tinggi. Tentu perlu strategi-strategi bagaimana mengendalikan inflasi mulai dari daerah kemudian per komoditas agar tahun ini inflasi secara umum ini tentu saja bisa sesuai dengan target Bank Indonesia dan pemerintah dan kita bersama tentunya. Jadi kalau dilihat dari bulan per bulan sepanjang tahun 2023 hingga bulan Mei ini nampaknya akan lebih dari 3%. Kalau nanti di bulan Juni, Juli dan seterusnya tidak ada upaya-upaya atau harga pangan ini terus bergerak liar, dikhawatirkan bisa mencapai lebih dari 3%, bahkan di atas 3,5% seperti itu. Sampai kapan ini akan berlangsung, Pak, kenaikan harga? Sambil menunggu subsidi selesai disebarkan, semua kebijakan diselesaikan, sampai kapan kira-kira harga ini masih akan berlangsung cukup tinggi? Baik Mbak Saf, ini khusus telur, memang tadi hampir tiap hari kami komunikasi dengan teman-teman para peternak, para asosiasi.
dalam minggu-minggu ini kemungkinan harganya sudah mulai melandai, artinya kita sama-sama jaga sehingga dengan berbagai upaya tadi, termasuk kami masih melanjut, kami juga masih melakukan mobilisasi di jagung untuk para peternak, terus mungkin nanti para peternak juga bagaimana menjaga untuk meningkatkan produktivitasnya, dan tentu kami juga bergerak untuk rencana bantuan subsidi tadi. Mudah-mudahan dalam ya 1-2 minggu ke depan, mudah-mudahan ini sudah mulai kembali landai dan normal. Harapannya mungkin tidak kembali ke 28 tadi seperti yang disampaikan pembeli ya, karena memang dari sisi inputnya yang sudah naik, tentu memang di hilirnya juga akan menyesuaikan. Demikian, Mbak Sa. Iya, tapi possible nggak Pak? Saya ingin kembali lagi ke Pak Ahmad. Possible nggak Pak masalah ini diselesaikan sampai dengan akhir bulan Mei yang hanya tersisa 5 hari lagi ini, Pak? Iya, jadi tergantung secepat apa keputusan pemerintah yang diambil, apakah tadi menggelontorkan sejumlah anggaran untuk subsidi, dan juga ini subsidi harus hati-hati gitu ya, karena subsidi kan bisa di pembeli, bisa di pedagang atau di hulunya seperti itu. Jadi mana subsidi atau bantuan yang paling efektif bisa berdampak terhadap harga outputnya, itu yang harus segera dilaksanakan seperti itu. Tapi kalau misalnya lama gitu ya keputusan yang diambil, atau bahkan tidak ada keputusan diambil, maka ya harga pangan, khususnya harga telur ayam ini akan bergerak liar, dan nanti dia akan tertuju pada titik keseimbangan baru yang tentu saja harganya sudah lebih tinggi seperti itu. Karena nanti kan ada penyesuaian terhadap harga input input produksinya, kemudian juga dari harga di pasar juga nanti lama-lama akan terjadi keseimbangan di sisi supply dan demand yang sekarang seperti itu. Jadi harus ada tindakan yang cepat dari pemerintah agar bisa segera meredam tingginya harga telur ayam seperti itu. Iya, baik.